Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sutri Dewi. Di sini saya akan membacakan surah, yaitu surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah dakwah salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini nama aslinya adalah Raden Mas Said. Salah satu tokoh yang terpenting dalam Wali Songo. Ia hidup pada masa transisi budaya antara runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Itu pada abad ke-15 dan 16. Dakwahnya terkenal sangat akomodatif, menggabungkan ajaran Islam dengan unsur budaya lokal Jawa sehingga mudah diterima masyarakat yang saat itu masih kuat dipengaruhi Hindu dan Buddha, animisme dan tradisi kejawen. Pendekatan ini menjadikan Sunan Kalijaga sebagai salah satu wali yang paling berpengaruh dan paling dekat dengan masyarakat. Ia berdakwah di berbagai wilayah, yaitu Demak, Cirebon, Yogyakarta, sampai pesisir Jawa. Kalijaga ini juga terlibat dalam penguatan Kesultanan Demak dan penyebaran Islam melalui jalur budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan berkaitan dengan 6 unsur dakwah. Yang pertama, dai itu subjek dakwah. Sunan Kalijaga adalah seorang dai yang memiliki karakter akomodatif, humanis, visioner, bijak, dan fleksibel. Kepribadiannya membuat masyarakat mudah menerima pesan dakwah. Yang kedua, mad'u, objek dakwah. Mad'u Sunan Kalijaga ini mencakup masyarakat Jawa pada abad ke-19-16 yang masih memegang Hindu Buddha, tradisi animisme dan dinamisme, kepercayaan kejawen, golongan bangsawan, dan kerajaan. Ia berperan sebagai penasihat Kesultanan Demak. 3. Mada dakwah, materi dakwah. Mada atau materi yang dibawakan Sunan Kalijaga adalah ajaran fundamental Islam, yaitu seperti yang kita ketahui tauhid, akhlak dan etika sosial, seperti gotong royong, kejujuran, tolong menolong, tasawuf, ajaran tentang kesadaran diri dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tarika dakwah atau metode dakwah. Metode utama Sunan Kalijaga ini yaitu metode kultural, masuk ke budaya lokal, bukan memusnahkannya. Keteladanan uswah, hidup sederhana, dekat dengan rakyat. Pendekatan gradual, ini nih perubahan perlahan agar tidak terjadi resistensi. Ia dikenal berkata lebur dening kelebu, menyatu dengan masyarakat lalu memperbaikinya dari dalam. 5. Wasilah dakwah, media dakwah. Inilah keunikan Kalijaga. Ia memakai media seni dan budaya yang sangat diminati oleh masyarakat. Yang pertama seperti yang kita ketahui yaitu wayang kulit, mengubah cerita Ramayana, Mahabharata menjadi bernilai Islam. Tokoh punakawan seperti Semar, Gerang, Petruk Bagong diberi pesan moral Islam. Upacara adat, sedekah bumi, yaitu seperti sedekah bumi, bersih desa, dan ritual lokal diberi sentuhan dari nilai Islami.
pakaian, mengadaptasikan busana Jawa, lurik bilangkon, sehingga Islam tidak terasa asing. Yang keenam terakhir, asar dakwah atau hasil dakwah. Itu tuh pengaruh dakwah Sunan Kalijaga sangat besar dan masih terasa hingga saat ini. Yang pertama yaitu Islam diterima damai di Jawa, penyebaran Islam berlangsung tanpa konflik besar karena pendekatannya penuh dengan toleransi. Yang kedua, tradisi Islam Jawa berbentuk sekaten, gerbek, wayang kulit bernilai religius. Masyarakat bersitektur tumpang, semua menjadi ciri Islam Nusantara. Munculnya budaya dakwah berbasis seni, sehingga sekarang dakwah melalui tetap bertahan. Memperkuat Kesultanan Demak itu berperan dalam persatuan sosial politik untuk kerajaan Islam pertama di Jawa. Moderasi beragama. Ajaran Sunan Kalijaga menjadi rujukan Islam yang damai, toleransi, dan inklusif di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dakwah Wali Songo Sunan Kalijaga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.